Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Ya, dan beberapa kawan kita yang tidak, yang Anda nggak tahu nama-nama itu, saudara. Semua masuk penjara. Begitu pindah jadi Islam, kesaksian di gereja, masuk penjara. Ya, jadi itu ketakutannya. Sampai sehari ini orang-orang yang jadi Islam banyak yang takut untuk bersaksi. Nyatanya yang di YouTube itu saja, saudara, para para apologet yang mengaku dirinya apologet Kristen aja banyak yang nggak berani nampak mukanya, saudara. Ya, termasuk Christian Prince itu sendiri kan juga nggak berani nampak mukanya. Ya, nah, itu makanya saya bilang kalau Saifuddin bertobat, nanti Saifuddin akan lebih dahsyat dari Christian Prince. Ya, tapi sayang Saifuddin sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda pertobatan, ya, sayang sekali ya. Sudah, biarin saja. Ya sudah tua, ya kan, sudah tua, sudah punya otak sendiri, sudah punya pemikiran sendiri. Yang dari STT Pesat, saudara. Dia dari STT Pesat, dia seorang Muslim, lalu kemudian dia ini, saudara, menyamar masuk STT. Orang Islam ini, saudara, nyamar masuk STT, dia pikir dia mau hancurkan Kristen dari dalam. Nah, di STT itu Pak Daniel Alexander ngelihat anak ini, saudara. Terus setiap tahun anak ini selalu mendapatkan, ya. Apa, saudara, akibatnya, saudara, di hari kelulusannya anak ini dipeluk sama Pak Daniel Alexander. Wah, luar biasa kamu ya, selesai. Karena orang ini nggak pernah dibesuk, nggak pernah ada yang besuk, nggak pernah ada yang nengok, ya karena memang disusupkan, ya kan. Nah, di akhir wisuda itu orang ini nanya sama Pak Daniel Alexander ini, Pak Pendeta, kok enggak nanya saya siapa? Loh, kamu kan mahasiswa saya, kamu anak saya, dia bilangnya. Kalau kamu mahasiswa ini, kamu anak saya. Dia tiba-tiba nangis, saudara. Saya ini sebenarnya penyusup, Pak. Saya ini sebenarnya penyusup. Saya ini orang Islam. Saya ingin menghancurkan Kristen dari dalam. Saya ini sudah bolak-balik ya mau nantangin kalian, tapi ternyata kalian yang menang. Apa yang menang? Maksudnya kalian yang menang itu apa, saudara? Kasihmu itu yang menang, saudara. Segala kelihayan saya itu hancur melawan cinta kasih yang ditunjukkan oleh seorang Daniel Alexander ini. Yesus yang nampak dalam hidup Daniel Alexander ini. Haleluya. Kita hari ini koinonia, ya, judulnya memang menggubrak selalu, tetapi kita koinonia bukan ajang perdebatan. Anda boleh bertanya, Anda boleh bersaksi, tetapi kalau mau bernubuat Anda harus ngomong saya dulu, izin dulu, kalau enggak langsung saya mute ya, langsung saya stop. Judul koinonia kita hari ini adalah Kain beragama Islam, Habil Kristen. Waduh, kok bisa, Pak, ya, pokoknya dengerin dulu nanti ya. Oke, dengerin dulu. Ya, luar biasa ya. Kain beragama Islam, Habil Kristen. Saudara, di masa-masa ini memang kita banyak sekali mendengar banyak sekali ini ya, polemik. Sebenarnya bukan polemik ya. Bukan polemik, ya. Tadinya itu bukan polemik, tapi jadi polemik, ya. Tadinya bukan polemik, lalu jadi polemik. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah seharusnya dialog keagamaan itu dilakukan dengan santun, bukan dengan saling menghujat, saudara ya. Tetapi akhirnya karena merasa berkuasa mayoritas, maka mulailah orang-orang Islam ini menghujat, saudara ya. Orang-orang Islam ini mulai menindas. Nah, nanti begitu orang Kristen salah ngomong dikit aja, cuman kesaksian aja udah di penjara, saudara. Ya, tapi sekarang sudah enggak ya kalau kesaksian di penjara. Tapi mulai kalau nyerang Islam. Kalau kesaksian dulu Yusuf Roni di penjara, ya. Dan beberapa kawan kita
Yang Anda nggak tahu nama-nama itu, saudara. Semua masuk penjara. Begitu pindah jadi Islam, kesaksian di gereja, masuk penjara. Ya, jadi itu ketakutannya. Sampai sehari ini orang-orang yang jadi Islam banyak yang takut untuk bersaksi. Contohnya yang di YouTube itu saja, saudara, para para apologet yang mengaku dirinya apologet Kristen aja, banyak yang nggak berani nampak mukanya, saudara. Ya, termasuk Christian Prince itu sendiri kan juga nggak berani nampak mukanya. Ya, nah, itu makanya saya bilang kalau Saifuddin bertobat, nanti Saifuddin akan lebih dahsyat dari Christian Prince. Ya, tapi sayang Saifuddin sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda pertobatan, ya, sayang sekali ya. Sudah biarin saja. Ya sudah tua, ya kan, sudah tua, sudah punya otak sendiri, sudah punya pemikiran sendiri, ya. Nah, saudara, para tukang ribut ini, saudara, kemudian berdebat memperebutkan siapa yang paling benar, saudara. Ya, mereka lupa ketika mereka memperebutkan siapa yang paling benar, kemudian kedua belah pihak ini lupa untuk saling menunjukkan buah dari kebenaran yang mereka anggap benar. Yang Islam akhirnya saling membantai, yang Kristen akhirnya saling mencaci maki sendiri, saudara. Sama aja ya. Yang Islam saling bantai, ribut sendiri, saudara, sama saja. Yang si A sama itu kalau udah ketemu prank ketemu ya dalam satu forum, ya yang si A sama yang Sunni pasti ribut, saudara. Yang Ahmadiyah pada nggak berani ngomong. Tapi kalau di Facebook ada yang Ahmadiyah sempat ribut ya, saudara ya, sama orang aliran Islam yang lain. Sama aja, saudara ya, orang Kristen juga sama ribut. Bedanya buahnya kalau dalam Islam mereka bisa bakar-bakaran, Ahmadiyah dibakar, orang Syiah dibakar. Kalau orang Kristen buah-buahnya paling caci maki doang, saudara ya, dan fitnah-fitnahan. Kita sudah berapa kali jadi korban fitnah ya, saudara ya. Nah, kalau masalah uang, ditanya uangnya kemana, kita jawab ya. Tapi kalau masalah lainnya saya nggak mau urusin. Lalu orang-orang Islam mengambil, oh ini udah ribut nih. Padahal saya nggak ribut. Kita kan cuman ditanya duitnya kemana, kita jawab, saudara ya. Duitnya kemana harus kita jawab ya. Karena itu hak masyarakat untuk nanya uangnya kemana. Nah, tetapi kalau saya nggak pernah ngumpulin uangnya, ditanya uangnya kemana, enak aja lu. Saya aja nggak pernah tahu uangnya kemana. Saya aja nggak terima duitnya. Nah, saya hanya membantu menjawab. Karena uangnya nggak sama saya, saudara ya. Uangnya ada sama Galarua, Damaris, Damarkasi. Jadi tanyanya sama mereka. Kalau Anda mau tanya detail uangnya kemana, bukan tanya sama saya. Ya, karena saya hanya fundraiser saja di sini. Ya, saudara ya. Dan uangnya saya pun tidak pernah terima uang. Dari Galarua, dari Damaris, Damarkasi, saya nggak pernah terima uang. Dari siapa lagi? Mun Pagi, saya nggak pernah terima uang. Malah saya nyumbang, ikut berdonasi di sana. Walaupun sedikit ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang sampai puluhan juta, saya hanya berapa sih ya. Saudara ya. Jadi saudara, Anda harus bisa membedakan ya, Anda harus bisa membedakan ya antara kita lagi berdebat ya, berdebat kusir maksudnya, sama kita sedang menyatakan kebenaran ya. Kalau Anda berdebat kusir, maka Anda lupa buahnya. Anda ribut dengan hal yang tidak perlu, ya kan? Wah, ini ada Nakagawa, so, ada 200 yen, luar biasa nih. Wah, belum sudah kolektor ya, padahal saya belum edarin kantong kolektor. Ya, saudara ya, kita belum edarin kantong kolektor. Terima kasih Nakagawa Sen, Tuhan Yesus memberkati. Ini dari Osaka, Jepang. 200 yen, ya, luar biasa. Saudara, orang-orang berdebat kusir, ribut. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya akhirnya pada di penjara. Kalau yang Islam hasilnya apa, saudara? Hasilnya jengkel tok orang Islamnya. Akhirnya orang Kristennya di penjara kalau kalah debat, ya kan? Nah, kalau sama saya, akhirnya jengkel, akhirnya pada nggak mau kesini. Karena apa? Percuma, udah mau dijengkelin apa aja, di penjara nggak bisa, dipegang nggak bisa, diapain nggak bisa. Mau tantang kelahi kesini juga nggak punya duitnya buat ke Belanda. Ketemu ada muka dengan muka saya sama saya aja, belum tentu Anda berani sama saya. Nanti saya waktu di Indonesia saya antingan, saudara ya, saya pakai anting, saudara.
Badan saya gede ya, pakai tato. Saya, bentar ya, saya carikan ya saudara ya. Masih kelihatan enggak tuh ya? Oh, sudah melayani saudara ya, saya sudah melayani. Ya, saya sudah melayani. Nah, kemudian banyak sekali orang-orang ya yang hidupnya akhirnya nggak tenang saudara ya. Karena mereka debat kusir, mereka panas kalau kalah debat. Saudara tahu nggak kalau kalah debat itu panas saudara orang-orang ini? Apakah kalau Anda menang debat, Anda bangga terus jiwa mereka dimenangkan? Enggak saudara. Anda kalau menang debat, jiwa mereka nggak dimenangkan. Ya, kenapa saudara jiwa mereka nggak dimenangkan? Mereka marah. Mereka itu bukan lagi cari kebenaran, saudara. Mereka lagi cari menang, cari bully, ya, pesten, mocking, bully, ya. Mereka itu cari bully, bukan lagi cari kebenaran. Nah, makanya saya mau di Facebook ya. Pertama saya kaget ya masuk debat Facebook ya. Isinya bully semua, saudara ya. Nah, terus kemudian, wah saya sering dibully di Facebook gara-gara saya nggak pernah membuli orang, saya diem. Ya kalau sudah mereka diputer-puter, mereka muter-muter gitu ya sambil membuli. Mereka akan pancing emosimu saudara, sampai kamu salah ngomong. Nah lalu saya ngelihat siapa dulu ya, mulai Omega Suparno, teman saya di Semarang itu ya saudara ya, dibacok saudara ya, dibunuh. Terus itu tahun berapa ya, 2012 ya Omega Suparno ya. Saya waktu itu tinggalkan Tuhan, tapi ya kita kenal apa namanya, yaitu dari komunitas kita lah. Kemudian 2015 mulai ya, 2015 saya mulai aktif. Nah, terus ngeri ya saudara ya, buliannya itu ya, 2016 mulai tuh ya, saya mulai tenar tuh ya di Facebook itu ya. Nah, lalu saya mulai kuasai medannya saudara ya. Nah, saya kalau ngomong tajam saudara. Tapi banyak orang yang suaranya kecil ya Pak, apa karena kurang dekat sama mic ya, atau gimana? Pak Siliwangi juga bilang suaranya kecil. Oke. Kalau sekarang sudah bagus. Ya karena lokasi mic-nya lebih dekat. Sebentar ya. Harusnya tidak boleh sedekat ini. Pecah. Tapi nggak pecah suaranya yang penting. Di tempat saya enggak. Nggak pecah suaranya ya. Saya jauhkan karena udah nggak pecah ya suaranya ya. Enggak apa-apa. Coba Oke, co-host nggak apa-apa deh. lain cek, Terima co-host kasih. lain cek. Nggak apa-apa. Enggak pecah, Pak. Enggak pecah. Bagus suaranya. Ya, nggak apa-apa. Udah bagus ya. Sudah, Pak. Ini dia saudara. Oh, enggak kelihatan ya. Ini 2016 saudara ya. Saya lupa ini tahun berapa ya, 2016 kalau nggak salah ini. Nah, ini ya. Ada yang saya nggak tahu dapat dari mana ya ini fotonya ya mereka ini ya. Mungkin dari yang warna baju merah, karena yang baju merah itu saya dengar kadrun saudara ya. Mungkin dari yang baju merah ini saudara. Kita lagi makan lagi minum kopi di Starbucks itu ya saudara ya. Nah, saya nggak kelihatan ya. Saya pikir ada kelihatan tato sama antingnya saya saudara ya. Oh saya sudah mulai melayani ya. Saya sudah mulai melayani walaupun masih sudah mulai kembali melayani walaupun masih belum normal ya saudara ya. Waktu saya di Ternate segala saya masih pakai anting ya. Saya ke Ternate, saya ke Ambon. Saya kalau khotbah ya masih pakai anting, sampai ada satu pendeta dikomplain sama istrinya. Pak nanti kalau khotbah dicopot antingnya ya Pak. Ya udah saya ngalah, saya copot aja saudara ya. Tapi setelah khotbah tak pasang lagi ya. Nanti kapan-kapan saya live nanti kelihatan tatonya pakai anting juga saudara ya. Karena saya penginjilan di Eropa ya. Jadi orang-orang Eropa ini tidak suka dengan yang bau-bau agamawi. Ya, makanya saya berpikir saya highlight, nanti ganti penampilan Anda kaget-kaget nanti ya. Nah, jadi yang Anda berharap saya ini tipe yang pendeta yang kelihatannya seperti Anda lihat di gereja Anda, wah salah Anda ya. Saya pendeta koboi saudara ya. Saya pakai anting. Aslinya saya pakai anting. Kenapa saya masuk Eropa tak copot? Saya harus jaga
ya, supaya jangan belum-belum sudah ditolak ya. Nah, tapi sekarang saya kan nggak banyak khotbah di gereja ya kan. Nah, jadi saya berpikir saya harus merangkul, harus bisa menjangkau orang-orang yang di jalan. Nah, nanti saya antingan lagi, nanti saya highlight lagi, saudara. Wah, pokoknya Anda punya 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 pastor ini, Nabi ke-26 ini, ya punya penatua sangar, saudara ya. Serius, saudara ya. Ini saya sudah mulai fitness lagi, saudara. Ya, saya udah bulan lagi, sudah push up, sudah sit up, nanti tinggal udah jadi. Wah, nanti jadi apologet cowboy, saudara ya. Kita ada keliling dengan gereja, saya bilang, ayo kerjasama dengan saya. Kalau enggak kerjasama dengan saya bikin gereja di situ, bikin sendiri. Serius, saudara ya. Soalnya kalau saya penginjilan di jalan, orang nanya, kamu ibadahnya di mana? Saya mau ikut ibadahnya kamu. Lah saya bingung jawabnya di mana, saudara ya. Banyak yang mau gabung dengan kita, cuman kan kita menghormati gereja lokal. Makanya saya bilang, kalau kamu tidak kerjasama dengan saya harus bikin di situ. Kalau kamu mau kerjasama dengan saya, ayo, kalau saya penginjilan, kamu ikut. Nanti orang-orang itu kamu yang tua bawa ke gereja kamu rawat di sana. Sebab orang-orang ini kalau sudah kita menangkan, harus ada yang rawat. Kita berkali-kali kita sudah doain orang, sudah ini, terus bingung kita ditanya, kamu gerejanya di mana? Saya bingung jawabnya apa, saudara. Ya, karena orang-orang Indonesia yang ini kan takut sama saya. Tapi ini enggak ya, ini berkat Pak Daniel Alexander ini mereka diyakinkan. Ini sekarang saya tiap bulan khotbah di gereja-gereja Indonesia, saudara ya. Ini duta besar pasti ngamuk-ngamuk nanti. Dubes pasti ngamuk-ngamuk. Tapi serius, saudara, ini saya lebih penting menjangkau jiwa-jiwa yang di jalan ini, saudara ya, daripada yang di gedung gereja. Kalau di gedung gereja justru mereka harus keluar. Beberapa gereja sudah meresponi, saudara ya, beberapa gereja sudah meresponi. Kita nanti tiap bulan bekerjasama dengan gereja-gereja lokal, ya, dan nanti kita yang di Belanda maksudnya ya. Kalau yang di Jerman, maka begitu saya datang pasti gereja-gereja Eropa di Jerman seneng ya. Ayo bareng-bareng penginjilan. Nah, karena kita memang nggak tahu ya, di Jerman itu lebih respon ya, gereja-gereja Jerman, gereja-gereja Eropa. Kalau komunitas Indonesia nggak gede kalau di Jerman ya, lebih gede komunitas bulenya. Nah, kalau di sini komunitas Indonesia itu gede-gede sebetulnya, tapi terus mereka bertengkar sendiri, berantem sendiri. Yaitu tadi ya, rebutan kolektor, saudara ya. Nah, jadi yang tulus hatinya kasihan, saudara ya. Pendeta-pendeta yang tulus hatinya ini jadi korban, makanya saya nggak mau jadi korban. Ya pokoknya saya akan masuk ke sana, kamu nggak mau kerja sama dengan saya, ya saya bikin sendiri nanti di sana. Pokoknya mana-mana yang banyak komunitasnya saya bikin sendiri. Serius, saudara, saya ngomong sama mereka begitu. Kenapa? Karena saya butuh memuridkan orang-orang yang kita menangkap di jalan-jalan ini, saudara. Saya bingung selalu kalau ditanya, kamu ininya di mana? Waduh, saya lihat buat orang Belanda nih ya 3 jam, 1,5 jam itu, lebih dari 1 jam itu sudah jauh, saudara. Buat orang Belanda ini, saudara ya. Makanya saya lagi berpikir saya bikin komunitas di Den Haag. Sebab kita memuridkan orang kita sulit, saudara ya. Nah, makanya doakan ya, saudara ya. Serius ya. Ini kalau jemaat di Den Haag masih nggak respon, saya harus bikin, saudara. Ya, di Amsterdam sudah ada yang respon, di Zeeland sudah ada yang respon. Ya, jadi kita nanti melengkapi mereka. Ya, kita setiap Sabtu kita keliling, begitu mereka respon, ayo bikin, ayo bikin. Kemarin saya sama Pastor Daniel Alexander ke Zeeland, tempatnya bagus ya Zeeland itu, saudara ya. Zeeland itu kayak New Zealand ya. Tempatnya itu kayak New Zealand, kayak Selandia Baru itu ya, tempatnya bagus ya. Banyak pulau-pulau, ada laut, dikelilingi laut gitu pulau-pulaunya ya. Nah, kita mau bikin di sana, saudara ya. Kita mau bikin komunitas, sudah ada komunitas yang menyambut kami dan mau kita kerjasama dengan kita. Gitu, saudara. Wah, itu di dalam komunitas ini ada orang-orang bulenya ya, karena suami-suami mereka kan bule-bule itu kan. Nah, dari situlah mereka menjangkau. Dari cuman 2-3 orang, sekarang komunitas mereka sudah hampir 100, saudara ya. Saya bilang, makanya kamu beritakan Injil, jalan-jalan. Kamu lihat nanti Tuhan akan tambahkan. Ya, setiap ada pemberitaan Injil, selalu ada penambahan jiwa. Bukan orang yang kita, nah itu tadi ya, yang kita menangkan bukan lawan bicara kita, saudara mungkin, tapi tiba-tiba orang pada datang. Nah itu sama ya di YouTube ini. Kalau kita debat-debat, apa sih yang membedakan Anda debat kusir dengan Anda dengan memberitakan kebenaran? Kalau Anda debat kusir, hasilnya jengkel, Anda masuk penjara. Iya enggak? Tapi kalau Anda memberitakan kebenaran, ya ini di komunitas ini nih.
Ya kita memberitakan kebenaran. Kelihatannya atos, saudara. Wah, kelihatannya kita serem kalau ngomong ya. Tapi lihat, tiap bulan ya Damar Kasih selalu baptis orang. Ya, tiap bulan Damar Kasih selalu baptis orang. Makanya kita lagi kurang orang ya buat bantu Bu Vivin, Pak Alex. Ya, kita lagi saudara-saudara yang terbeban. Kita mau buka Kalimantan sama Pak Enardo Ejak. Sebentar, Pak Enardo sudah masuk belum? Pak Enardo, sebentar. Pak Enardo mau sharing penginjilan di Kalimantan, Pak Enardo. Loh, belum masuk Pak Enardo nih. Gimana sih Pak Enardo nih? Belum Ada masuk. yang bisa bantu telepon nggak? Ya, saya coba hubungin Pastor Iya, ya. ini mau kesaksian penginjilan Pak Enardo di Kalimantan kerjasama dengan gereja lokal ya. Ada pembaptisan orang keharingan. Nah, kita bikin proyek sana ya. Ini proyeknya Pak Enardo dengan Ibu Penatua Damaris ini, Ibu Mantu ya. Nah, kita nggak main-main, saudara ya. Dan saudara jangan sok-sokan suci, apa namanya, apa maunya pakai baju putih, kalau laki-laki rambutnya kudu pendek, ya. Anda mau gondrong, pocongan juga boleh, saudara ya. Oke, Alkitab itu ya, saudara ya, kekristenan itu tidak mengajarkan kita ya yang benar salah, boleh tidak boleh, enggak begitu, saudara. Nanti kita belajar ya tentang Kain dan Habil ini, saudara. Alkitab itu mengajarkan kita itu mengalir. Paulus berkata, dengan orang Yahudi jadi orang Yahudi, dengan orang Yunani aku jadi orang Yunani. Bukan pelin-pelan, tetapi itulah kontekstual. Ya, makanya kalau nanti saya pakai anting, Anda jangan terus kejang-kejang nanti ya. Saya benar-benar pakai anting nanti, saudara ya. Ini saya lagi cari tempat yang, kalau di Indonesia kan tinggal Anda ke mall itu pasti ada yang piercing gitu ya. Kalau di sini saya kudu nyari beneran ini. Ya. Ini ada yang bilang Tuhan Yesus dulu gondrong. Kalau saksi Yehova bilang Tuhan Yesus rambutnya cepak. Tapi memang di zaman itu kulturnya orang laki-laki itu berambut panjang, saudara ya. Di zaman itu berambut gondrong. Ya, zamannya Daud juga sama ya. Zamannya Daud ya. Zamannya Daud itu Absalom itu rambutnya panjang sampai dia waktu naik kuda itu rambutnya tuh nyangkut di dahan pohon terus dia terayun-ayun kesangkut rambutnya sendiri kan. Karena rambutnya panjang sekali kayak zaman pewayangan itu ya. Kayak zamannya apa? Pendekar-pendekar itu loh, film-film silat kuno itu loh. Yang rambutnya Yoko itu kan kayak Yoko rambutnya panjang-panjang begitu. Sama ya, dulu si Samson juga rambutnya panjang ya. Samson juga rambutnya panjang, saudara ya, gondrong. Ini saya rambutnya cepak ya, saudara ya. Kalau dulu saya waktu tahun 2005 rambut saya gondrong ya, panjang ya. Nah, itu semua adalah bentuk kontekstual, saudara ya. Bentuk kontekstual. Sebab kalau orang lihat saya nanti penginjilan di jalan pakai apa namanya, pakai white collar, orang nggak seneng, saudara ya. Tapi kalau saya pakai anting, saya tatoan, orang nonton penasaran, coba lihat ya. Kalau saya pakainya baik-baik, ya orang nggak datang. Nanti saya pakainya white collar, ya kan orang nggak ada yang datang. Tapi kalau saya pakai tatoan, antingan, orang pada datang, saudara, pengen tahu. Terus saya menceritakan, loh, yang kamu beritakan beda. Itu namanya konteks, ya. Jadi kalau ada misalnya, ya nanti serius ya, saya nanti pakai anting beneran, saudara ya. Ini bukan wacana, ini memang saya lagi cari tempat piercing di sini. Ya, katanya anak saya pakai yang klip aja, klip. Sakit pakai klip, karena kan dilubangin kan sudah selesai. Kalau mau khotbah dilepas, kalau khotbah di gereja, ya kan gampang. Kalau mau ini pasang lagi, kalau penginjilan, itu saja, saudara ya. Kalau gerejanya nggak mau ngundang khotbah saya, nggak apa-apa lagi mana. Saya lebih beratin orang-orang yang di jalan-jalan ini, ya, saudara. Kalau yang sudah di gereja, sudah kasep, mau diapain lagi? Gitu, saudara ya. Ini saya nggak kelihatan saya pakai anting ya. Oh, saya lupa ya ada di mana ya yang saya pakai anting. Nanti saya cari dah. Mana nih Pak Enardo udah masuk? Bu Ana co-host. Ya, loh tadi kan sudah saya jadikan co-host Bu Ana, ini mana? Belum. Bentar ya. Mana Pak Enardo nih? Pak Enardo belum masuk ya? Belum, Pak. Masuk ya?
Bisa saya hubungi. Eh, Oke, saya tunggu dah. Nah, saudara, sebentar. Makanya saya di Eropa juga bikin Bible College ya, saudara. Kita ngajarin, kita bikin Bible College juga supaya mereka belajar teologi yang benar. Wah, ini benar-benar sudah salah kaprah semua, saudara. Karena di orang-orang di Eropa ini karena teologi dari Amerika itu begitu mengerikan, mereka langsung pasang ameng, saudara ya. Anda mau masuk ke pengajaran baru, pengajaran mengubah hal yang lama itu sulit sekali di Eropa, saudara. Karena di Eropa ini mereka melihat banyaknya ajaran-ajaran sesat, kekristenan yang benar-benar jauh dari kebenaran, yang diperjualbelikan. Agama itu diperjualbelikan dengan semua kebohongan-kebohongan, dengan hipnotis, ilusi-ilusi agama buat cari duit, saudara. Anda lihat ya, hati-hati. Saya tidak berkata bahwa gereja karismatik itu salah. Saya tidak berkata gereja Pentakosta itu salah. Tapi hampir semua produk Amerika itu menjual ilusi agama, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Karena banyak sekali ya yang dimanipulasi, mereka tidak memberitakan Yesus yang benar, tapi mereka spin kebenaran. Itulah iblis. Ya, itulah iblis. Dia memberikan yang kelihatannya kebenaran, tapi sebenarnya adalah imitasi dan membawa Anda jauh dari kebenaran yang sejati. Ya, padahal ajaran yang sejati itu sudah sangat jelas sekali, diakonia, marturia, bukan kemakmuran, saudara. Karena dibalik, jangan sampai kemakmuranmu itu ya tanpa ada salib. Jangan sampai kemakmuranmu itu ya tanpa ada diakonia. Sebab kalau tanpa salib dan diakonia, segala berkat yang kamu miliki itu akan membawamu ke neraka, saudara. Ingat itu yang saya ngomong. Apapun teologimu, selama itu mengajarkan diakonia dan marturia, ya sangkal diri pikul salib dan mengajari Anda mengampuni, memberkati musuhmu, dan selalu diakonia lagi, karena setiap kitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ributnya selalu diakonia, saudara. Jadi kalau Anda meninggalkan diakonia, gereja-gereja tidak berdiakonia, Anda tidak diajari berdiakonia, hati-hati. Bukan kolektor ke gereja loh. Kolektor ke gereja, Anda tanya, ya, gerejanya berdiakonia enggak? Militan enggak berdiakonia? Kalau enggak, jangan, saudara. Kenapa saya selalu bilang Anda kalau membangun Papua, kirim ke Pesat Nabire? Ya, kenapa? Karena Pesat Nabire itu yang benar-benar mereka membangun ya rakyat kecil itu. Ya, kalau Anda lihat pelayanannya yang hamba Tuhan, yang konsisten, hamba Tuhan senior ya, zamannya engkong saya, yang sampai hari ini, zamannya papa mama saya, ya, yang masih konsisten hari ini ya Koden, Pak Daniel Alexander ini, saudara. Banyak semua yang akhirnya terjebak di dalam teologi kemakmuran, karena merasa sudah tua, sudah capek, mereka pengen ya kumpulin duit, hidup tenang. Nggak bisa, saudara. Ya, ketenanganmu bukan didapat dari materi. Begitu kamu tinggalkan Tuhan Yesus dan kamu sandarkan hidupmu pada materi, disitulah hidupmu hancur. Ya, disitulah pelayananmu hancur. Hamba-hamba Tuhan senior yang sudah di atas 50 tahun, hati-hati ya. Anda pengen menikmati hasil pelayananmu bersandar pada materi, hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Serius ya, saya nggak main. Itu Anda meleset, bubar, saudara. Sebentar ya. Ini Yayasan Nabire, saya bikin dulu ya. Anda yang ingin memberkati Papua, saudara, berkatilah melalui Yayasan Pesat Nabire, saudara. Karena Yayasan Pesat Nabire ini mau bikin rumah sakit. Ya, ini Pak Steve ini lagi mau ke Indonesia, dokter gigi kita, dia mau membantu rumah sakit ini.
Wah, ini ribetnya minta ampun bikin rumah sakit. Selain masalah perizinan, dananya juga ya. Jadi saudara-saudara yang ingin membantu, yang ingin menabur ke Papua, saudara yang peduli dengan Papua, menaburlah di Yayasan Pesat Nabire. Ya, menaburlah di sana. Jangan ragu-ragu saudara, berikan yang terbaik. Ya, dari hidup, berikan yang terbaik. Karena itu adalah saudara-saudaramu. Ya, yang di Papua itu adalah saudara-saudaramu. Either Papua mau lepas atau enggak dari Indonesia, pokoknya Anda sudah menabur di sana. Di mana hatimu berada, di mana hartamu ada, di situ hatimu berada, saudara. Di mana hartamu ada, di situ hatimu bersamanya. Ya, Anda taburlah di Yayasan Pesat Nabire. Oh, saya nggak bisa audit ya, ini yayasan sudah profesional ya. Jadi saudara kalau mau nanya langsung ya ke sana langsung ya. Tapi ini Yayasan Pesat Nabire ini under pelayanan Pak Daniel Alexander ya. Wah, saya tiap hari kan selama di Eropa ini Pak Daniel Alexander kan hampir tiap hari saya sama beliau ya. Jadi saya ngelihat betapa sibuknya beliau dan yang diurus itu benar-benar banyak orang-orang yang dipulihkan ya, hidupnya, perekonomiannya semua melalui hidup beliau ya. Makanya saudara menaburlah di Yayasan Pesat Nabire. Dan Pak Daniel Alexander juga janji mau mau bantu setiap setiap pelayanan kita. Jadi kita saling memberkati saudara ya. Pak Daniel Alexander itu kemarin ngomong, ayo libatkan saya dalam semua kelas-kelasmu. Wah, tenan mau beneran. Ya saya ya mau saudara ya. Beliau ikut dalam kelas-kelas kita karena bagus sekali ya cara beliau penginjilan. Banyak orang-orang muslim yang dimenangkan dengan cara yang sangat luar biasa sekali. Ada kemarin saya telepon ya, teleponan sama seorang muslim, bekas muslim yang dari STT Pesat, saudara. Dia dari STT Pesat, dia seorang muslim, lalu kemudian dia ini saudara menyamar masuk STT, orang Islam ini saudara. Nyamar masuk STT, dia pikir dia mau hancurkan Kristen dari dalam. Nah, di STT itu Pak Daniel Alexander ngelihat anak ini, saudara. Terus setiap tahun anak ini selalu mendapatkan, ya. Apa saudara akibatnya, saudara? Di hari kelulusannya anak ini dipeluk sama Pak Daniel Alexander. Wah, luar biasa kamu ya, selesai. Karena orang ini nggak pernah dibesuk, nggak pernah ada yang besuk, nggak pernah ada yang nengok. Ya karena memang disusupkan, ya kan? Nah di akhir wisuda itu orang ini nanya sama Pak Daniel Alexander ini, Pak Pendeta kok enggak nanya saya siapa? Loh kamu kan mahasiswa saya, kamu anak saya, dia bilangnya. Kalau kamu mahasiswa ini kamu anak saya. Dia tiba-tiba nangis saudara. Saya ini sebenarnya penyusup Pak. Saya ini sebenarnya penyusup. Saya ini orang Islam. Saya ingin menghancurkan Kristen dari dalam. Saya ini sudah bolak-balik ya mau nantangin kalian, tapi ternyata kalian yang menang. Apa yang menang? Maksudnya kalian yang menang itu apa saudara? Kasihmu itu yang menang saudara. Segala kelihayan saya itu hancur melawan cinta kasih yang ditunjukkan oleh seorang Daniel Alexander ini. Yesus yang nampak dalam hidup Daniel Alexander ini. Dan itu nggak cuma 1-2 saudara ya, ada lagi ibu yang lain saudara ya. Ada ibu yang lain sering main ke daerah ke Pesat gitu ya, main gitu ya. Enggak. Terus karena orang ini lagi ada masalah dengan keuangan, nggak bisa putus sekolah, ya nggak sengaja ngobrol-ngobrol, nggak sengaja, mungkin namanya orang cuma ketemu di situ ya. Lalu bukan di Papua ya, tapi di Jawa waktu itu ya. Nah, ketemulah sama ngomong-ngomong, loh kenapa kamu putus sekolah? Oh iya nggak punya uang ini. Udah dah, kamu sekolah saja, tak bayari. Nggak ditanya agamanya apa, saudara. Nggak ditanya agamanya apa, ya pokoknya disekolahin aja. Sampai selesai kuliah, saudara. Akhirnya si ibu ini, si mbak-mbak ini, ya, dia bilang, kok kalian baik sekali ya. Dan bertobat, saudara. Nggak ditanyain agamanya, nggak pernah disuruh pindah, lalu taunya dari mana? Waktu Pak Daniel nelpon ya kan selalu dikontak kalau dikasih beasiswa pasti dikontak. Si ini mana?
Oh, lagi sholat. Lagi sholat. Iya, papi enggak tahu ya kalau dia agamanya Islam. Iya, enggak tahu. Saudara saya lagi ditanya, ya dikasih beasiswa, ini lagi sholat, ya. Jadi memang nggak nolong orang itu jangan tanya agamanya apa, saudara. Jangan kayak orang Islam. Mau nolong saja ditanya, kita mau nolong saja ditanya agamanya apa. Yang mau nolong saja mau ditanyain agamanya apa, coba. Aduh, mualaf, mualaf. Ini tolong ya, nggak pakai nanya agamanya apa sama Pastor Daniel, cuman udah kamu sekolah saja sana, nggak pernah ditanya agamanya apa. Ditelepon, ya misalnya namanya Wati, Wati di mana sih Wati? Wati lagi sholat papi, lagi sholat ditanyain. Hah? Emang papi enggak tahu ya kalau si Wati Islam? Enggak. Tapi akhirnya si Wati selesai kuliah masih Islam. Nah kemudian berapa tahun kemudian ikut Yesus, saudara ya. Nah dilamar sama suaminya orang Islam. Si Wati ini bilang, sebelum kamu ngelamar saya, kamu tak harus dengar. Sebelum kamu jadian sama saya, kamu kudu dengar. Saya mau nginjili kamu. Nah, karena cinta si laki-laki ini, ya dia tak didengerin. Cerita tentang Yesus segala macam. Akhirnya mereka menikah dengan cara Kristen, suaminya jadi Kristen, saudara. Udah punya anak sekarang ya. Jadi seluruhnya dimenangkan, saudara ya. Bukan dengan cara yang nggak harus debat kusir, ya. Apa yang dilakukan damar kasih damari, saudara ya. Ya, Anda nggak usah debat kusir, ya. Nyatanya kita tiap bulan baptis orang kok, ya kan? Nggak usah pakai debat kusir, nggak usah kita pakai Anda jelek-jelekan Islam. Loh Pak Paulus bilang, saya tidak pernah jelek-jelekan Islam, saya melakukan kritik yang hebat terhadap Islam dan kritik yang hebat terhadap gereja. Dua-duanya saya kritik, saudara. Emang cuma Islam doang yang saya kritik? Gereja pun saya kritik, saudara ya. Anda harus tahu bedanya. Oke, ini